Untuk Ibu Indah Y. Rahmasari, terima kasih berdonasi untuk kucing liar. Kalau kalian juga ingin berdonasi untuk kucing liar, silahkan ya. Kalau nggak sempat kasih makan kucing liar tapi mau berdonasi, silahkan, nanti saya yang belikan. Tadi juga sudah dibelikan untuk kucingnya dan ditunjukkan bon pembeliannya serta barangnya. Ini yang mau beli produk digital, silahkan ke sini. Di sini ada garam doa ya, terus udah gitu belajar dan normal juga bisa. Yang mau konsultasi misalkan mengenai permasalahan rumah tangga dan lain-lain sebagainya, atau konsultasi mengenai apakah kalian punya kelebihan atau enggak, mau belajar dan lain normal, silahkan ya. Kalau misalkan malas saya belajar online aja sendiri, itu udah ada di sini, kalian tinggal beli gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi saya ingin tahu juga tujuan NPD. Jadi kalian kalau berhubungan dengan orang NPD itu kalau ingin tahu seperti apa sih dia, dan dia tuh mau tujuannya tuh apa? Tujuan si NPD ini memantaumu via black magic ya. Oke. Tujuan si NPD memantaumu via black magic. Kalau kalian mau berdonasi untuk kartu, itu juga bisa. Kemarin ada dari Malaysia. Berdonasi untuk janda, anak yatim juga bisa. Kemarin saya udah kasih juga. Nah, terus hari ini ada donasi untuk kucing liar. Kalau kalian nggak sempat kasih makan kucing liar, boleh ya. Tadi kayak Ibu Indah Rahmasari juga, terima kasih banyak, makin berkah dan berlimpah rezekinya. Untuk janda, anak yatim, makanan kucing, kartu. Yang mau order makanan kucing juga bisa ke seluruh Indonesia. Masih yang kelas-kelas biasa aja saya mainnya. Kita mulai ya. Tujuan NPD memantaumu via black magic. Jadi ini untuk kalian-kalian yang sudah terdeteksi memiliki pasangan, mantan pasangan, atau teman yang terindikasi NPD, tapi dia masih terus mantauin kamu via black magic ya. Tujuannya apa, kita cek dulu, kita biar nggak bosen. Tujuannya dia itu sebenarnya ada penyesalan ya. Sebenarnya dia mau datang lagi sama kamu, tapi dia nggak mau dia yang ngasih kabar duluan sama kamu, maunya kamu yang ngasih kabar duluan. Gengsi, pride-nya, harga dirinya terlalu tinggi ya. Ternyata dia itu meninggalkan kamu karena kepengaruh sama omongan orang ya. Ditambah lagi jalan hidup kamu nih ketika menjalannya sama kamu nih berliku banget gitu loh ya. Jadi tujuan NPD memantaumu via black magic itu sebenarnya dia benar-benar pengen tahu kondisi kamu, dan ya dia masih sayang sama kamu, dan dia yakin kamu juga masih sayang sama dia. Itu tujuannya dia ya. Dia tahu kamu baik, memang kekanak-kanakan sih, cuman ya banyakin doa aja ya, karena ini hubungan kamu nih banyak banget yang ikut campur. Dia juga belum bisa move on, tapi honestly ya dia menyesal sih udah udah jadi orang yang toksik, dan sehingga menghadirkan hubungan toksik sama kamu. Jadi tujuan NPD memantaumu via black magic itu sebenarnya dia ingin tahu perkembangan diri kamu. Karena apa? Karena dia punya penyesalan. Dia ngeliat kamu nih rezekinya nih kayaknya udah bagus, udah mapan, udah sendiri juga udah nyaman gitu ya. Dia ada penyesalan karena kemakan omongan orang, kehasut ya, kepengaruh. Dia nyesel, dia pengen balik lagi sama kamu. Dia tahu kamu baik, dan biasanya orang-orang kayak gini tuh punya trauma masa kecil ya. Dan kebanyakan seorang NPD ini kebanyakan seorang NPD ini memang kalau boleh dilihat ya, dia itu kadang kebanyakan punya black magic ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tuh pada dasarnya dia enggak pede sih sama dirinya sendiri ya. Dan itu sangat perpaduan yang baik loh ya, seorang NPD punya black magic itu perpaduan yang sangat baik
because why gitu ya. NPD ini sebenarnya udah gangguan kejiwaan ya kalau menurut saya. Dan memang orang-orang yang punya black magic itu memang pada dasarnya dia punya penyakit hati sih ya. Hatinya tuh sensitif banget, fragile, kayak barang pecah belah gitu. Jadi pada dasarnya tujuan dia memantaumu via black magic, dia tuh pingin tahu semua kehidupan kamu, dia pingin balik sama kamu, dia ada penyesalan karena dia meninggalkan kamu itu ya. Itu tidak atas dasar dari dirinya pribadi sendiri, karena memang dia itu ya kepengaruh, kehasut, mungkin masih ada kekanak-kanakannya ya. Karena kalau orang dewasa dia nggak kekanak-kanakan, dia nggak bakalan kehasut kayak gitu. Jadi ya tujuannya dia memantau via black magic ya itu tadi ya. Oke, kita cek kartu yang lain. Oke. Tujuan dia memantaumu via black magic. Tujuan dia memantaumu via black magic. Kita cek ya. The Hermit. Iya sih, dia tersadar karena selama ini tuh dia sudah salah dalam mengambil keputusan. Setelah dia bertanya sama dirinya sendiri ya, memang dia akhirnya tersadar ya. Tapi dia juga berusaha untuk bersimpati dan berempati ya. Simpati itu kasihan ya, tapi kalau berempati itu menempatkan posisi dia itu di posisi kamu gitu. Dia tahu sih posisi kamu nih sakit, nggak mungkin lah ujuk-ujuk nerima dia begitu aja. Tapi dia sebenarnya nggak mau, ada rasa gengsi, bukannya nggak mau tapi ada rasa gengsi juga sih. Kalau ada rasa gengsi juga, dia menghubungi kamu duluan gitu. Sebenarnya peristiwa terjadinya sama kamu seperti ini tuh sudah menyadarkan dia bahwasannya memang dialah yang nggak baik gitu, punya trauma masa kecil. Jadi ketika dia mau balik pertentangan banget ya, dari dalam maupun dari luar. Pasti kalau dari dalam tuh dia tahu kamu nggak mungkin mau nerima dia gitu aja, itu yang aku tahu. Dan kalau dari luar, ih lu apaan sih, lu udah ngituin dia, apalagi dari pihak keluarga kamu atau dari diri kamu. Tapi sebenarnya dia mau mulai lagi semuanya dari nol. Nah dia memang butuh bantuan keuangannya lagi nggak baik-baik aja setelah lepas dari kamu. Makanya aku bilang kan, ada azas memanfaatkannya juga. Selain dia memang belum bisa move on, dia yakin hubungan ini tuh masih bisa dibangun kembali sih ya. Karena dia juga punya ketergantungan, baik ketergantungan terhadap uang maupun terhadap perempuan atau diri kamu. Tapi memang dia dilema ya, karena memang dia udah manfaatin kamu habis-habisan sih itu. Dianya sekarang yang zong dan kamunya makin bersinar gitu. Tuh kan pakai magician kan ya. Pilihannya dia itu bukan berafirmasi, tapi pilihannya dia itu yang menggunakan black magic. Makanya dia berusaha untuk simpati dan empati. Dia tahu kamu sakit hati karena menghadirkan pihak lain. Jadi dia setelah mengambil manfaat dari kamu ya, dia sama orang lain kayak gitu. Mungkin dia pikir kamu nggak akan maju, abis manis sepa dibuang. Ini hubungannya banyak banget yang hancurnya itu parah ya, parah separah-parahnya aku lihat. Mungkin dia pikir kamu tuh cupu ya, dia pikir kamu tuh nggak akan bersinar lagi. Ternyata bukan cupu tapi azuh ya, itu jelas terlihat. Oke. Sekarang kita cek lagi, penasaran ya.
another deck. Tujuan di NCNPD memantaumu via Black Moon. Tujuan si NPD memantaumu. The Empress. Iya kan, dia masih punya ketergantungan terhadap uang dan perempuan, terutama terhadap kamu. Ya, tapi dia tuh kan the dead. Dia yakin bisa dibohong. Tapi dia tahu kamu juga kayaknya nggak akan semudah itu deh untuk menerimanya lagi. Ya. Dia lagi mengumpulkan cara nih gimana ya bisa balik lagi sama kamu, makanya dia mantau terus, cari strategi juga, harus masuk selak lewat mana gitu loh ya. Dia dilema, tapi dia juga tahu kamu lawannya seimbang untuk memiliki hubungan yang baik itu kebahagiaan maupun keberuntungan. Oke ya, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi untuk sakit hati dan marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, bipolar, ada pelakor, ada pebinor, diblokir itu bisa. Mau order garam boleh, yang pink 35, putih halus 30, putih kasar 25. Itu untuk tenang, drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki. Yang mau belajar tarot dan lain normal bisa. Mau konsultasi mengenai punya kelebihan atau enggak, konsultasi mengenai apa aja itu juga bisa ya. Mau cek aura, cek kodam ya, terus beli produk digital, mau berdonasi untuk Jumat berkah, anak yatim, janda, dan order makanan untuk kucing liar itu juga bisa ya. Untuk kartu-kartu saya yang jadi korban hujan es batu, yang mau beli makanan kucing tapi masih yang tahap-tahap terjangkau aja, harga bisa dikirim ke seluruh Indonesia, itu juga bisa ya. Dan dia memang beban dia tuh lagi berat sih aku lihat. Intinya mah dia balik lagi itu ya karena lagi selain ada rasa sayang, penyesalan, BU, cuman dia bingung harus cari selanya bagaimana untuk masuk ke kamu ya. Tuh, dia lagi benar-benar butuh, dia lagi berhemat banget. Dia ngeliat kamu nih kayaknya udah hidupnya udah enak, udah tenang, tapi dia bingung juga gimana ya, karena udah pengkhianatan sih ya. Cuman memang dia udah dapet karmanya juga. Intinya adalah dia lagi cari strategi. Tujuannya apa? Dia bingung mau masuk selanya lewat mana. Maunya sih kamu duluan yang, ih ngapain sih lo ngirim-ngirim kayak gituan ke gue gitu loh ya. Maunya tuh kamu bereaksi marah gitu, tapi ternyata enggak. Makanya dia terus mantau kamu. Sebenarnya dia mau balik, cuman nggak mau dia yang berkabar duluan, maunya kamu duluan. Selain dia masih punya perasaan sayang karena dia meninggalkanmu itu karena kehasut, kepengaruh, dan dia akhirnya menyesal ya. Dia juga BU, butuh uang itu karena ya itu tadi ya, dia lagi kesulitan keuangan. Oke, ada lagi. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya, mau konsultasi, boleh ya, silahkan aja. Segitu aja dulu. Intinya adalah itu tadi ya. Oke, jadi kalian harus terus waspada. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Bye.